Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi bersama saya di channel ini, Janis George Ginting Channel. Hari ini kita akan memperdalam atau menambah lagi pengetahuan kita tentang satu topik yang penting dalam gereja Katolik, yaitu tentang sakramen tobat. Sakramen tobat adalah salah satu dari 7 sakramen yang diakui oleh Gereja Katolik Roma. Sakramen sendiri adalah tanda kehadiran Allah yang dapat dialami dan dapat dirasakan dengan panca indera oleh manusia. Maka sakramen tobat bisa dikatakan misteri oleh Gereja Timur sebagai tanda kehadiran Allah, di mana penerimanya memperoleh belas kasihan Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesalinya. Melalui sakramen ini, mereka sekaligus didamaikan, atau orang-orang yang mengaku dosa itu didamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai karena dosa-dosa mereka. Hal itu terangkum dalam Lumen Gentium 11 paragraf 2 atau KGK Kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 1422. Dengan menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat, maka ada penitensi atau sebutan bagi yang melakukan pengakuan namun maknanya tidak terbatas dalam hal ini saja, dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang diperbuat setelah pembaptisan. Jadi sebenarnya dalam pembaptisan ada makna yang terkandung dalam sakramen itu, yaitu penghapusan dosa-dosa asal. Tetapi karena sebagai manusia, kita manusia yang lemah, walaupun dosa-dosa kita sudah dihapus dalam sakramen baptis, kita masih cenderung melakukan dosa. Maka gereja mengakomodir atau gereja mempercayai bahwa dosa-dosa yang berulang kali kita buat bisa dihapus dengan sakramen tobat. Nah, buah-buah dari rohani dari sakramen tobat itu apa saja? Yang pertama adalah orang yang mengaku dosa atau melakukan sakramen tobat atau mengakui dosa kepada seorang imam yang sudah mendapat eh, pekerjaan atau sudah mendapat mandat dari uskup untuk menerima pengakuan dosa, maka orang yang mengalami mengaku dosa itu akan mengalami pendamaian dengan Allah karena relasi kasih dengan Allah, karena relasi dengan kasih Allah yang telah putus karena dosanya. Nah, artinya apa? Dengan dosa, sebenarnya kita sudah membuat jarak dengan Allah. Tetapi dalam sakramen tobat kita mendapat buah-buah rohani dengan dan kita percaya bahwa dengan sakramen itu kita didamaikan, kita didekatkan kembali dengan Allah yang sudah terputus karena dosa kita. Maka buah rohani ini bisa dikatakan sebagai peristiwa untuk pemulihan relasi kita kembali dengan Allah. Yang kedua, buah-buah rohani dari sakramen tobat itu sendiri adalah orang yang mengaku dosa akan mengalami pendamaian dengan komunitas gereja. Relasi dengan sesama saudara yang selama ini retak dan rusak, entah karena dendam, iri hati, tak mau mengampuni, difitnah dan sebagainya, telah disembuhkan dan dipulihkan kembali. Artinya, dengan sakramen tobat ini sendiri, kita akan berdamai dengan sesama kita yang notabene mungkin pernah kita sakiti atau pernah kita lukai hatinya. Dalam hal ini, sakramen tobat menyembuhkan orang yang diterima kembali dalam persekutuan dengan gereja yang menderita karena dosa dan salah seorang anggotanya. Hal itu tertulis dalam kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 1469. Buah rohani yang ketiga, orang yang mengakui dosa atau melakukan sakramen tobat akan mengalami penyembuhan secara utuh dari dosa, luka-luka batin, relasi yang disharmonis atau tidak harmonis, dan ikatan ilmu hitam, perdukuan, dan sebagainya. Orang yang mengaku dosa akan berdamai atau disembuhkan dengan hal-hal yang tidak baik itu. Buah rohani keempat dari sakramen tobat ini sendiri adalah orang yang mengalami atau melakukan menerima sakramen tobat
akan mengalami pembebasan dari siksa abadi yang akan diterimanya jikalau ia tetap berada dalam dosa berat. Artinya, bila kita tidak mengakui dosa, maka dosa kita tetap akan ada. Tetapi ketika kita sudah mengaku dosa, maka kita akan mengalami pembebasan dari siksa abadi yang harusnya kita terima kalau kita tidak mengaku dosa. Itu juga terangkum dalam kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 1496. Buah rohani yang kelima, orang yang mengalami atau mengaku dosa akan mengalami pembebasan paling sedikit dan sebagian siksa sementara yang diakibatkan oleh dosa. Dan terakhir, buah-buah rohani yang akan diterima oleh seorang pengaku dosa. Orang yang mengaku dosa akan mengalami ketenangan hati nurani dan hiburan rohani. Karena dengan keyakinan bahwa dosa kita sudah dihapus oleh seorang imam yang sudah mendapat rahmat Roh Kudus, rahmat tahbisan dari uskup, maka kita akan mengalami ketenangan dan kedamaian hati. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau beberapa hal praktis yang perlu diketahui oleh seorang yang akan melakukan atau menerima sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Yang pertama, sebenarnya pemberian sakramen tobat pemberi sakramen tobat adalah seorang uskup dan imam yang telah menerima wewenang berkat sakramen tahbisan tidak semua umat tahu tentang ini. Kadang-kadang kalau kita sebagai umat lihat saja prator atau seorang diakon yang sudah pakai jubah, kita langsung mengaku dosa. Tidak begitu ya. Dan jadi seorang yang bisa menerima sakramen tobat adalah dia adalah uskup atau imam yang sudah mendapat tahbisan dan sudah mendapat mandat untuk menerimakan atau menerima orang untuk mengaku dosa kepadanya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perlu ada katekese mengenai surga, neraka atau api pencucian tentang dosa dan kerahiman Allah. Yang mau disinggung di sini bahwa dengan berbuat dosa, maka kita yakin kelak hidup kita tidak akan tenang di akhirat. Maka dengan mengaku dosa dan bertobat secara kontinu, maka kita yakin dan percaya bahwa dosa kita sudah dihapus dan kelak kita akan berada bersama kedamaian Allah di surga kalau kita sudah di akhirat. Hal-hal begitulah yang harus kita pahami, begitu ya. Maka teman-teman, setelah nanti teman-teman menerima sakramen baptis, teman-teman sebenarnya sudah menerima dosa-dosa teman-teman sudah dihapuskan, karena makna dari sakramen baptis itu sendiri salah satunya adalah menghapus dosa asal. Tetapi setelah itu kita sebagai manusia pasti masih mengalami kehidupan yang plus minus peristiwa atau bisa dikatakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita sebut dengan dosa. Maka setelah teman-teman nanti menerima sakramen baptis dan setelah itu merasa bahwa punya dosa berat atau dosa ringan, maka teman-teman silahkan mengaku dosa juga. Teman-teman, kita percaya bahwa dengan mengaku dosa kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat oleh Allah. Percaya dan Kristus akan memberikan pengampunan. Sekian, sampai ketemu.